الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Ibu-ibu yang ada di studio apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Masya Allah udah sholat subuh Bu? Calon-calon bidadari surga. Amin. Masya Allah, kesini udah pamit sama suaminya? Udah? Bu punya anak perempuan yang belum mendapatkan jodohnya ada apa enggak? Ada, banyak ya? Banyak ya? Biasanya kalau belum menikah di saat usia yang sudah dewasa dan sudah mapan, sudah matang itu karena apa sih Bu? Padahal udah disuruh nikah, kapan kamu nikah? Terus jawabannya kadang-kadang, aduh nanti deh masih pengen berkarir dulu, aduh nanti deh masih pengen kerja dulu, suka kayak gitu nggak? Iya, padahal ibu udah pengen cepet-cepet nimang cucu ya Bu ya. Zaman yang ada di rumah juga kayak gitu, Ustazah juga pasti kayak gitu tadinya ya. Iya benar. Masya Allah, nah ini penting sekali nih peranan orang tua untuk itu. Makanya pagi hari ini akan kita pelajari sesuai dengan tema kita, jodoh untuk anak perempuanku. Apa ibu-ibu temanya? Jodoh untuk anak perempuanku. Wah, tapi ini juga bukan untuk anak perempuan doang belajarnya. Ini untuk anak laki-laki juga supaya pantas menjadi jodoh sang perempuan. Supaya pantas menjadi pangeran untuk bidadarinya nanti. Masya Allah. Dan bintang tamu kita pagi hari ini jamaah. Ini pas juga nih ada Dinar Candy dan juga sang ayah Haji Aceh. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah. Kita semangat belajar untuk pagi hari ini ya. Semangat. Wah lemes banget semangat untuk belajar pagi hari ini. Nah kalau gitu saya langsung mau tanya nih sama guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Yang biasa disapa Ustadz AR. Ustadz AR mau nanya dong Ustadz. Silakan Bang, Masya Allah. Masya Allah. Ustadz apa kabar? Baik, Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Alhamdulillah. Silat pasti Ustadz. Ah, masih. Ustadz bicara jodoh nih.
Kadang ada anak perempuan yang kalau ditanya kapan nikah belum siap lah, nanti deh masih belum mikirin masalah itu, masih pengen berkarir, masih pengen main-main. Nah sebenarnya seperti apa pentingnya peranan orang tua untuk itu Ustadz? Nah itu kita bahas Ah, sekarang. akan kita bahas ya pagi Kita ini bahas Ustadz. ini, Silakan Ustadz. Terima kasih Bang Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalahu wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb yang telah menghadirkan kita, membuat kita berada pada 10 hari terbaik yang pernah Allah ciptakan dalam 1 tahun lamanya. Dan ini di detik-detik di mana jamaah haji mendekati masa puncaknya. Kita doakan guru kita dan semua jamaah haji agar bisa mendapatkan haji mabrur. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Berbicara tentang apa yang ditanyakan oleh Bang Sony tadi, peran orang tua di saat dia lihat anaknya sebenarnya sudah pantas untuk berumah tangga. Seperti apa sebenarnya? Maka kita harus flashback, apa sebenarnya kewajiban orang tua terhadap anaknya. Madza wajibatul walidaini tijaha abnaihim. Apa peran kita sebagai orang tua yang sudah barang tentu pastinya adalah banyak hal. Yang pertama, memberikan nama yang terbaik, memprosesinya secara islami saat dia lahir, ya kan? Ini yang pertama. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam disebutkan itu. Selanjutnya memberikan ASI yang terbaik. Karena dia yang akan nanti membuat tubuh ini terbentuk, daging ini tumbuh. Akal ini juga matang karena asupan itu. Yang ketiga adalah mengajarkan nilai-nilai Islam di atas Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Apalagi? I'ta'ihim nafaqah, memberikan nafaqah terbaik untuk mereka. Maka tidak dihasilkan kecuali yang baik-baik dan dibawa yang baik-baik juga. Ingat, mukmin itu seperti lebah. Dia hanya mengambil dari tempat yang baik, mengeluarkan yang baik. Dan yang berikutnya adalah bila sampai masanya dia harus berumah tangga, ini masih menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua menghadirkan calon menantu untuknya, calon imam untuk anak gadisnya, atau sebagai seorang bidadari untuk anak laki-lakinya. Nah, masih banyak orang tua yang maaf, sebahagian acuh tak acuh. Melihat anaknya sudah tumbuh pantas untuk berumah tangga, tapi dibiarkannya saja. Padahal menjadi kewajiban orang tua, di antara banyaknya wajibatuhum nahwa abnaihim, itu salah satunya tadi. Yaitu orang tua mencarikan pasangan untuk anaknya. Dahulu kalau kita bicara tentang sirah nabawiyah, misalkan Umar radhiyallahu anhu arda sampai menawarkan anaknya Hafsah kepada siapa? Kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Abu Bakar menilai ada sosok yang lebih pantas, maka dia enggan untuk mengiyakannya. Umar bergerilya terus bertanya kepada Utsman, sampai akhirnya Rasulullah SAW lah yang menikahi Hafsah, putri Umar bin Khattab tadi. Jadi hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab sang ayah. Nanti tatkala dia sudah melepaskan apa yang menjadi tanggung jawabnya terhadap anaknya, sudah bisa kita katakan bukan hilang sama sekali perannya, tapi perannya sudah mulai berkurang. Disebabkan apa? Kalau itu anak perempuan, berarti dia memantau sebagaimana harusnya seorang ayah sudah memahami ini tugas suaminya atau menantu bagi dirinya. Tapi kalau itu anak laki-lakinya, maka kita katakan peranmu masih dibutuhkan. Disebabkan apa? Disebabkan anakmu sejauh mana dia pergi dan sejauh mana dia meninggalkan rumahmu, dia tetap anakmu. Yang tetap kau harus berikan perhatian dan masukan-masukan untuk bahtera rumah tangganya sehingga menjadi lebih baik. Nah, inilah yang harus difahami, bahwa mencarikan anaknya jodoh atau menunaikan tugasnya sebagai orang tua menikahkan anaknya belum tuntas, ya. Dia harus eksekusi kewajiban itu di hadapan Allah, merupakan tanggung jawab orang tua. Makanya ayatnya tadi, Masya Allah, saya bilang kepada Ustaz Syam, dibacanya dengan penuh penghayatan, saya bilang. Ya, Karena yang membaca lebih butuh itu. itu dia makanya. Wa ankihul ayama minkum. Kalimat ankihu itu kepada khitab kepada siapa? Kepada para wali, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Itu tadi. Makanya saya bilang, saya pesan sebelum on air, saya bilang, Ustaz Syam bacanya penuh penghayatan, saya bilang.
Karena di sana ada pesan kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan al-amru yaqtadil wujub gitu. Perintah mengindikasikan wajib dan perintah mengindikasikan untuk disegerakan. Kalau misalnya anak belum menikah tuh tanggung jawab kepada Allahnya orang tuanya masih besar banget ya. Masih. Karena dia yang menjadi penanggung jawab terhadap anak itu. Nah makanya Gitu. berarti disarankan kalau sudah waktunya harus menikah ya. Kalau bisa Cepetan. ikan sepat, ikan gabus. Artinya. Lebih cepat. Lebih bagus. Ya, Masya Allah. Jangan Jazakallah khair, digoyak, Ustaz. goyak. Jamaah. Yeay. Ustadz Syam lebih cepat, lebih bagus. Iya nih, ikan apa tadi? Ikan apa? Ikan sepat, Cepat. ikan Ikan gabus. sepat. Oh, ikan sepat, ikan lebih bagus. cepat, lebih bagus. Dinar Candy lebih cepat, lebih bagus. Ya, Amin, Amin. Kak Sony. punya target nggak nikah usia berapa? Ya kalau mau nikah tuh udah lama pengen nikah, cuman ya belum laku Kak Sony. Seperti Dinar Candy belum laku. Apa? Nggak mungkin. Cowoknya pada kabur Kak Sony. Pada kabur. Heeh. Ada yang nggak kabur nanti, saya tunjukin siapa. Ah, iya. Sekarang usianya berapa sih? Sekarang 25 mau 26. Usianya 25 mau 26. Iya. Punya teman-teman yang udah nikah, udah punya anak tuh kadang iri nggak ngelihatnya? Ya semuanya udah pada nikah teman-teman Dinar kebanyakan. Ya kadang-kadang kayak terbersit kayak ih kok mereka kayaknya enak nikah kayak Heeh. gitu. Terus kayak bahagia terus aku belum. Kalau pas pulang ya pas lebaran kan kayak teman-teman Dinar yang teman sekolah dulu udah kalau ngunjungin Dinar tuh udah Iya. pada bawa anak kayak Ah. gitu kayak seru. Kalau Dinar kan belum. Tunggu apa lagi? Ustadz Syam, Ya tunggu yang Apaan? ngelamar Kak Sony. aku cuma manggil Karena kalau doang. perempuan kan menunggu yang lamar. Terus untuk apa lagi kalau gitu Ustadz Syam? Terus kesini kok ngapain Nggak kesini? manggil doang. Bapaknya di sini loh. Iya. Oh iya bapaknya aja. Bapaknya di sini Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Haji sehat. Alhamdulillah. Pak ini saya punya video yang menceritakan tentang, gini deh saya nggak usah ceritain takutnya jam yang ada di rumah sama di studio nggak tahu. Saya kasih lihat aja ya tayangannya seperti apa dulu ya. Ya. Boleh yuk kita lihat dulu nih tayangannya seperti apa. Pak, boleh nggak pacaran sama bule? Jangan. Itu kan orang bule mah bukan muslim. Terus sama apa Pak? Harus ke muslim lagi, harus ke Pak Ustad. Pak Ustad? Carinya yang Pak Ustad yang bisa ngaji. Ya, Supaya itu bisa soleh. biar jadi anak solehah ya Pak. Itu kan ada hadisnya. Hadisnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu bi ayatina muslimin wa kanu muslimin udhulul jannata antum azwajukum tukhbarun. Artinya apa Pak? Artinya apa Pak? Artinya gini. Iya. Jadi maksudnya Bapak kan jadi enggak itu bahasa Sunda. Iya. Bahasanya bahasa Sunda. Heeh. Jadi harusnya bahasa Jakarta gitu Jakarta ya. ya bahasa Jakarta. Pak saya mau nanya deh. Harus Ustadz. Iya. Yang pentingnya itu sebetulnya Dinar itu anak Bapak yang paling pertama. Heeh. Itu maunya ditikahin sama itu enggak. Bule nggak boleh. Enggak Kalau Ustadznya boleh. bule? Ya maunya yang itunya ke Ustadz, maunya punya turunan yang soleh. Heeh. Karena itu dari hadis ada takhayyaru linutfikum Ya. fa innal irqa dasasun. Nah. Katanya gitu. Ya. Ya, takhayyaru pilih Pilih. beliau semua. Heeh. Itu suami yang paling Yang bagus. paling bagus. Yang paling turunan yang bagus. Yang turunannya bagus. Karena itu keturunan darah itu kenapa? Bisa anaknya, makanya kalau bisa bapaknya itu ustadz, Iya. anaknya lebih bagus. Oh Masya Allah. Amin, amin. Kalau Ustadz tapi Ustadznya bule boleh nggak? Boleh kalau ustadz. Pak di Indonesia artis favoritnya ada nggak sih Pak? Kebanyakan bule itu bukan muslim. Hah? Kita Artis punya, favorit di Indonesia ada nggak? Bapak punya artis favorit nggak di Indonesia? oh gitu, artis ada. Siapa? Nggak tahu. Ya, ada. Oh ada. Siapa? Nggak tahu. Gimana Harus sih? Kak Sony ditanyanya pakai bahasa Sunda. Oh. Coba Dinar deh ya. Bapak artis yang Bapak suka, yang Bapak apa ya? Itu mah bahasa Indonesia juga sama aja. Enggak, suka itu bahasa Sunda ya. Cuman ada. Oh. Resep, ada Artis yang paling resep artis teh. di Indonesia ada yang resep. Kumaha.
Anu resep teh Saha. Bapak mah seperti Ustadz Maulana. Woi, Ustaz Maulana nonton nih. Oke. Nanti saya punya kejutan buat Bapak. Spesial. Nanti jamaah yang ada di rumah ada kejutan spesial. Dinar Candy. Dinar Candy. Iya. Oh, akan tetap mengikuti titah siapa sih? Pesan-pesan dari papa nggak nih untuk dijodohin atau pengen punya jodoh sendiri? Ya misalkan kalau bapak jodohin dinarnya harus suka. Harus kayak suka gitu. dulu ya. Kalau misalkan dijodohin sama bapak dinarnya nggak suka ya cari lagi pak gitu. Oh iya, boleh. Kalau gitu nih mumpung ada di sini ada yang mau ditanyain nggak? Gini mau tanya deh ke Ibu Ustazah. Ibu Ustazah, emang orang tua itu berhak menentukan jodohnya buat anaknya kayak gitu? Nah, Ibu Ustazah, boleh tolong dijawab melalui tausiahnya Ibu Ustazah Oh Lulung. iya, terima kasih Kakak. Jadi aku berdiri nih. Berdiri aja di sini ya. Oh, iya. Silakan Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Sony. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lupa kita salam ngelihat Dinar Candy cantik ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma. Yang semangat amma. Nah begitu dong. Moga-moga yang pada punya anak perempuan cepat dapat jodohnya. Aminnya gede, cepetan lagi itu ya mendapatkan jodohnya. Yang di sini juga belum dapat jodoh lagi. Bagaimana sih pertanyaan dari anakku Dinar Candy. Emang yang namanya orang tua berhak ya buat menjodohkan atau nyariin pasangan buat anaknya? Emang berhak kan kita bisa dong milih sendiri. Kenapa harus orang tua ikut campur? Pemirsa Islam yang dirahmati Allah. Tadi guru kita sudah mengatakan yang namanya tanggung jawab orang tua itu adalah sampai anak menikah. Apalagi kalau dia itu anak perempuan. Anak perempuan itu adalah sutroh bagi orang tuanya. Penghalang dan dinding daripada api neraka. Masa iya kita orang tua mau ngasih anak kita atau beriin anak kita dengan sesuatu yang tidak baik. Kan itu kan surganya kita. Ya gak Bu? Yang mahal dong. Masa mutiara dikasihnya sama yang murah-murah? Yang mahal pemirsa. Kalau kita lihat dalam doa-doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita, benar banget bahwasanya bisa ya bisa tidak sih, tapi berhak sekali. Kenapa? Dalam surat Al-Furqan ayat 74 kita udah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata. Ya Allah jadikanlah hablana pasangan kami dan anak-anak kami. Kami mohon ya Allah nanti kalau anak perempuan kami mendapatkan jodoh, anak laki kami dapat jodoh ya Allah terutama yang perempuan. Berikan ya Allah min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun yang menyenangkan hati. Jadi kita emang berhak asalkan nurut agamanya gitu loh. Masa kita memilihkan jodoh atau mencarikan jodoh buat anak kita yang enggak soleh? Gimana dia mau jagain anak kita kalau dia aja gak bisa menjaga perintah-perintah Allah. Ihfazillah, yahfazukallah. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maka orang tua melihat kepada calon mantunya, sholat gak dia? Soleh gak dia? Zaman dulu nih Pak ya, ingat gak Pak? Kita kalau dinikahin orang tua kita ditanya, calonnya bisa ngaji kagak? Bisa ngaji gak? Gak bisa ngaji mau kawin. Memalukan sekali. Seperti itu. Jadi dalam surat 25 ayat 74 jelas. Min azwajina ya kurrota ain, menyenangkan hati, menyenangkan pandangan mata. Berarti apa? Selain dia yang namanya soleh harus tampan. Ya semoga anak kita mendapatkan suami 3T. Amin ya robbal. Amin. Apa kasoni 3T? Apa tuh Ustazah? Tampan, Tampan. takwa, tajir. Amin ya robbal. Alamin. Ini udah pas banget loh. Oh, iya, cukup banget cukup. Iya. Yang kedua adalah orang yang baik yang soleh. Jika dilihat dari segi agamanya maka jadikan pertimbangan. Nih orang nih soleh nih. Karena apa? Tadi guru kita sudah mengatakan seorang Umar bin Khattab aja mencarikan anaknya untuk jodoh yang baik. Apalagi kita. Ya Allah. Ummu Salamah radhiyallahu anha aja maaf nih. Bahkan dia sudah menjadi seorang janda sekalipun. Dia berdoa kepada Allah diberikan jodoh yang baik. Maka Nabi mengajarkan doa. Allahumma jurni fi musibati wa lufli khairum minha. Berikanlah aku pahala dari musibahku ini karena Abu Salamah sudah wafat. Maka dia berpikir siapa yang lebih baik ya. Ternyata Allah kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tuh, dia aja single parent aja dapetnya Nabi. Bagaimana anak-anak kita yang perawan coy.
Ibu mau nggak anak yang perempuan itu mendapatkan jodoh yang baik? Bapak Haji Asep aja kepengen anaknya dapat ustadz. Apalagi saya. Dan yang ketiga, kalau kita melihat dari segi duniawinya itu nomor 2. Nomor 1 yang penting agamanya. Nomor 2 otomatis kerja. Ya masa iya kan? Pemalas, pengangguran, nauzubillahimin. Jadi kalau emang jodoh udah pasti ketemu. Jika aku memang jalanmu. Udah sampai situ aja. Oh, udah, baru mau mulai koreografinya. Seperti itu. Jadi gak apa-apa nih ya jodohin sama yang baik ya. Yang orang tua ya. baik, yang soleh, tampan, takwa, tajir. Masya Allah, soalnya buat menjaga anaknya ya. Iya buat menjaga anaknya karena orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Nah, Tapi tadi sih Kak Dinar udah Ya. ngomong kalau aku suka ya aku jalanin. Pilihan orang tua kalau aku gak suka boleh dong aku pilih lagi. Boleh banget. akan kita bahas lagi nanti lebih lanjut Bahas seperti lagi, apa. lanjut Jazakillah lagi. khair Ustazah. Wa iyakum Kakak Sony. Jamaah. Yeay. Setelah ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Ustadz AR. Ustadz, Ya. kan namanya jodoh-jodohan tuh udah gak zaman ya Ustadz. Tapi kenapa masih ada orang tua yang menjodohkan anaknya zaman sekarang? Jadi Tapi nanti sebenarnya- aja deh Ustadz, maaf ya kita jawabnya setelah kita dengarkan Nasi jurus Indonesia keluar dulu. juga Ya nih, ampun, keluar Ustadz, nggak nih? ampun, maaf. Silakan Nasi Indonesia.